Detikers! Halo! Hai, balik lagi nih kita berjumpa kembali di program kesayangan kita yaitu Viral bersama aku Viani dan juga co-host aku. Ada Hafiz yang akan apa kita? Nemenin ngobrol-ngobrol yes, ya. benar sekali. Walaupun sebenarnya nemenin Viani gara-gara ternyata bintang tamunya itu adalah orang penting di dunia musik Indonesia. Jadi saya ingin ikut dalam acara ini. Parah, aku gugup parah sih kalau aku sendiri kayaknya aduh nggak mampu gitu ya. By the way, kita bakal ngobrolin ini nih Bang, tentang PP Royalty Music. Yang sekarang banyak sekali diperbincangkan di semua media, di semua platform. Parah. Itu lagi diobrolin gitu. Makanya masuk ke viral, karena memang ini isunya lagi viral banget. Karena netizen tuh tiba-tiba kayak freak out gitu, kok dengerin musik harus bayar. Iya, terus ada juga beberapa kayak apa ya badan usaha kayaknya bakalan harus bayar lebih nih kalau mutarin musik. Nah, ini kita coba cari tahu dan meluruskan dengan mengundang salah satu orang yang cukup penting dan mengerti banyak mengenai royalti musik dan lagu. Expertise nggak sih Bang ya? Yes, benar Langsung sekali. aja kita undang kali ya. Ini dia Om Chandra Darusman. Halo. Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kayaknya yang lebih penting kalian daripada saya deh. Aduh. Wah, acara ini nggak jalan kalau nggak tanpa kalian. Kalian yang paling penting, lebih penting. Enggak, Om. Om lah yang bintangnya tuh Om di sini dong. Ya, kita ngobrol aja lah ya, santai ya. Siap. Santai Oke. Om. Tapi Silakan, Om, yuk. cerita di balik sebelum program ini Om, begitu dengar nama Om Chandra Darusman jadi bintang tamunya, saya ikutan dong karena pengen satu frame sama Om Chandra. Legend ya Bang ya. Yes. Legend parah. The Piano Man. Enggak lah. Piano man ya. Iya, salah satu pianis terbaik yang dimiliki sama Indonesia. Waduh, jangan nuduh gitu Makanya merinding saya Om kalau sendirian nggak bisa saya. Nah, kalau kita ngobrolin karir bermusik Om Chandra, itu bisa 3 hari 3 malam. Nggak bakal habis ya Bang ya. Iya, makanya kita ngomongin ke topiknya langsung nih. Benar, ke PP Royalty Music Om. Oke, Nah, ya. ini kan banyak nih Om tanggapan netizen di sosial media ya Om khususnya ya. Tentang si PP Royalty Music nomor 50 tahun 2020 56 ya. 56 tahun 2021. Nah, kalau misalnya pendapat Om sendiri ini banyak kan netizen ada yang pro, ada yang kontra. Kalau misalnya pendapat Om sendiri tuh gimana sih? Ya, pertama kan gini, kan ini menyangkut kata kuncinya komersial ya. Yes. Jadi kalau lagu dikomersialkan ya, baru si pencipta lagunya ingin minta bagian dong gitu kan. Yes. Jadi kalau kita dengerin lagu di rumah, di mobil sendiri ya, di tengah lapangan sendiri gitu, itu nggak ada masalah ya. Oke. Cuma begitu lagu dimainkan di konser, di TV, di Yes. radio, di kafe, karena merupakan bagian dari komersialisasi, ya kita hargailah penciptanya gitu ya. Dan besar royalti juga nggak besar amat sehingga si kafenya bisa harus tutup usahanya, enggak gitu. Oke. Tapi sebenarnya Om, untuk proses komersialisasi ini dalam artian royalti ini, apakah sudah berjalan sebelum adanya PP ini Om? Karena kan kalau kita lihat emang misalnya Ya. TV mengundang artis, Iya. itu ada bayar bisa per lagu, bisa per perform, disesuaikan dengan deal-dealan dengan artisnya ya Om ya. Itu emang udah cukup lama sebelum ini atau seperti apa Om? Betul, bagus. Pertanyaan bagus sekali. Jadi sebenarnya heboh-heboh ini nih, ini udah happening sejak tahun 91. Yes. Bayangkan 91 ya. Jadi TV, radio, kafe itu udah mulai bayar gitu, udah sejak tahun 91. Cuma pertanyaan loh kenapa keluar PP 56 dong? Kan gitu pertanyaan jadinya kan. Iya benar Om. Nah, PP 56 ini reminder bagi mereka yang belum bayar, belum Oke. memiliki lisensi, dan lisensi itu sifatnya 1 tahun. Jadi Oke. kalau misalnya Viani bikin restoran, terus dapat lisensi dari LMK itu selama 1 tahun, jadi nggak bayar per lagu, Oke. nggak bayar per lagu gitu. oke. Jadi 1 tahun bebas menggunakan lagu apa saja, Indonesia maupun asing gitu. Tapi Om, sebenarnya isi dari PP 56 sendiri ini tuh apa sih Om? Kalau misalnya Nah. kita boleh kulik nih Om. Isinya ada 2 hal besar. Pertama adalah tadi ya, saya bilang kewajiban usaha yang mengkomersial lagu, kalau ditayangkan ya, kalau dipertunjukkan itu harus bayar ya, harus dapat lisensi. Itu bagian pertama. Dan bagian pertama itu dijabarkan tuh, restoran, kafe, konser, lembaga penyiaran, lembaga televisi gitu ya, radio ada 17 kalau nggak salah atau berapa gitu ya.
bagian keduanya yang lebih penting sebenarnya, yang lebih seksi. Tapi Apa tuh? tapi nggak banyak orang yang sadar bahwa itu penting banget, yaitu pemerintah akan membangun database lagu dan musik, ya, database nasional untuk lagu dan musik serta aplikasinya. Ya. Ini justru yang menjadi terobosan dari PP 56 karena selama ini belum ada. Gitu. Jadi kalian kan masing-masing punya NIK ya? Iya, betul Om. Punya kan? Benar Om. Satu kan masing-masing kan? Satu. Oke. Jadi kan ada pusat data NIK nasional, betul nggak? Ya, kan? Nah ini mau dibikin untuk musik dan lagu. Wow. Oh, oke. Ini untuk kalau misalnya kedepannya kegunaannya kira-kira apa ya Om terobosan yang akan dibikin sama pemerintah dengan didatanya lagu-lagu itu? Satu, kalau televisi, radio dan apa itu mau menyiarkan lagu, mereka bisa mencantumkan namanya, penciptanya. Bukan kalau zaman sekarang tuh bukan dipopulerkan oleh, bukan, nggak boleh gitu. Harusnya pencipta aslinya yang harus dicantumkan. Ini hak moral dari pencipta lagu, gitu, hak moralnya. Terus sisi ekonominya adalah kalau tadi misalnya radio membayar gitu ya, dia membayar tentunya kan si pemungut royalti ini namanya LMK ya. LMK itu Lembaga Manajemen Kolektif. Jadi suatu lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan royalti gitu ya. Nah, si LMK ini menerima pembayaran kan dari radio, TV, pokoknya dari banyak pihak. Terus dia mesti bagi dong. Betul nggak? Iya, dia nggak dimakan sendiri kan. Tapi jadi gini, setelah dipotong administrasi, ya kan mereka perlu pegawai kan, perlu bayar pegawai, kantor. Itu seluruhnya dibagi habis kepada pencipta lagu, penyanyi, dan produser rekaman. Baginya gimana? Baginya adalah si radio ini atau televisi atau pengguna katakan itu memberikan daftar lagu kepada si LMK. Nah, berdasarkan database itu ya nanti lagunya disalurkan kepada yang berhak. Nah, kalau nggak ada database gimana mau baginya, ya kan? Iya, benar. Vianney pencipta lagu, Hafiz ya, Hafiz penyanyinya. Ya? Kalau database-nya nggak ada nama kalian dan lagu kalian diputar di radio, kita nggak bisa bagi, LMK nggak bisa bagi kalian dong. Gimana kalian itu kan? Karena ada ketidakjelasan dari metadata dari lagu itu ya Om ya, dalam artian siapa penciptanya, siapa penyanyinya gitu ya. Dengan adanya nanti ini database yang mungkin akan jadi big data ya Om ya, jadi lebih jelas kemana arah royaltinya. Ya, jadi kalau ditanya apa kegunaannya, ya tadi akan memberikan rasa keadilan yang lebih baik karena royaltinya akan diberikan kepada yang berhak. Oke, berarti kalau misalnya melihat seperti ini Om gambarannya banyak musisi yang gembira dong Om ya, maksudnya yang kayak seneng dong ya nggak sih? Harusnya gitu. Karena melindungi musisi sekali nggak sih ini? Harusnya gitu, iya benar. Makanya gue heran gitu ya, kok pada ada yang protes gitu ya. Di mana ya salahnya ya? Mungkin yang protes itu dari sisi ini kali Om, pengusaha atau enggak pemilik kafe yang mulai senewan nih. Biasa, itu biasa. Jadi memang namanya juga pengusaha mau neken kos lah ya. Iya. Nggak apa-apa, kita harus sadar itu. Tapi mereka juga harus sadar kalau mereka nggak menggunakan musik, ya nggak usah bayar apa-apa gitu kan. Oke, jadi lebih disiplin. Ya, sedangkan mereka perlu musik kan, perlu band kan. Yes. Ya kalau perlu musik ya bayar pencipta lagunya dong, gitu. Oke, dan juga sepertinya akan meminta untuk musisi untuk secara apa ya, secara kesadaran, yes, untuk mendaftarkan. Kalau mereka tidak mendaftarkan, berarti mereka mungkin tidak akan mendapatkan royalti itu tuh. Saya suka pakai contoh ini. Kalau ada bansos. Ya, pemerintah mau kasih bansos nih, ya, mau drop ke kelurahan Rempoa gitu kan. Waduh. Nah, kalau nama kalian, nama Vianney nggak ada di kelurahan, ya nggak dapat lah. Iya. Gitu, simple kan? Bener, gitu. Jadi makanya benar Hafiz tadi ya, daftarkan lagu Anda, teman-teman, adik-adik atau rekan-rekan, dan juga mendaftarkan penyanyi juga akan mendapatkan royalti kalau CD-nya atau lagunya diputar di tempat-tempat
pengguna tadi. Oke. Nah ini menarik nih Om, mau nanya misalnya nih, kalau musisi besar gitu ya, band besar, penyanyi besar mungkin terorganisir untuk bisa mendaftarkannya. Tapi kalau misalnya musisi yang baru memulai karirnya, ngerasa baru hanya beberapa lagu, tapi ternyata lagunya diputarkan itu. Tapi dia bingung mau mendaftarnya gimana gitu Om. Ya, jadi gini, di Indonesia ini sebenarnya ada beberapa tahun yang lalu ya, 4-5 tahun yang lalu, ada 8 pihak ya, 8 LMK. Ya, LMK itu sekali lagi adalah lembaga manajemen kolektif, yang mana anggota-anggotanya adalah pencipta, penyanyi, dan produser rekaman. Ya, mereka mendaftar ke LMK. Tadinya ada 8 LMK yang nagih sendiri-sendiri. Oke. Jadi pengusaha bingung kan, aduh saya didatangi sama 8 pihak, saya mesti bayar masing-masing, kan pusing ya. Iya bener Om. Makanya sejak tahun 2014 itu dibentuk namanya LMK Nasional, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Jadi ada satu pihak saja yang melakukan penagihan royalti itu, pengumpulan royalti. Gampang kan? Maksudnya jadi simple kan? Jadi maksudnya supaya memfasilitasi si pengusaha untuk bayar 1 kali aja, nggak 8 kali gitu. Oke. Memang belum sempurna, ya belum sempurna, tapi arahnya ke sana. Dan saat ini sudah ada satu pihak yang menagih. Oke, Om, ini kan katanya udah berjalan dari tahun 91 dulu ya Om ya? Tapi pada proses realitanya sampai saat ini gimana Om untuk royalti musik sendiri? Ya, realitanya adalah sebenarnya saya pencipta lagu ya, saya menerima gitu ya, royalti ya, lagu-lagu saya, lagu pemuda, lagu kau, lagu kekaguman itu saya menerima royalti itu karena lagu-lagu saya ada yang muter muterin di TV, di radio ataupun di TV ada yang membawakan gitu kan. Nah, jadi kalau Vianney tanya realitanya, ya realitanya sudah akurat ya Om ya, maksudnya sudah tepat sasaran gitu loh. Yang diputar berapa kali, terus akhirnya nyampe ke Om berapa gitu. Iya, walaupun belum sempurna, belum 100% akurat, karena tadi itu kembali saya bilang tadi database-nya belum canggih, belum ada gitu, yang lengkap gitu. Kalau kayak gini berarti apa Om, gimana Om? Database itu akan dibangun dan memang perlu waktu ya, 2-3 tahun agar supaya bisa dipakai dengan gampang, dengan baik gitu ya. Jadi masih perlu waktu ya. Paling nggak sekarang PP-nya udah ada, dasar hukumnya ada, dan negara, nah ini kita harus berterima kasih sebenarnya kepada negara bahwa negara mau campur tangan untuk membantu membuat database ini. Gitu. Jadi menurut saya sih lebih banyak positifnya ya daripada negatifnya Om ya. Menurut saya ya. Jadi mungkin ada teman-teman ya, rekan-rekan yang belum paham ya. Makanya penting banget nih cara kita ini. Ya, jadi sosialisasinya bisa sampai ke mereka nantinya Om ya, dalam artian mengartikan dengan frekuensi yang sama. Tapi menarik Om mendengar LMKN gitu kan. LMKN itu sendiri diisi sama musisi juga nggak Om? Sorry, di apa tadi? LMKN. Di apa? Itu diisi sama diisi. Oke. Sama musisi juga Om. Ya, jadi LMKN itu dikelola oleh 10 komisioner namanya ya, 10 komisioner. Dan mereka itu ditunjuk oleh pemerintah. Di antara 10 komisioner itu ada 4 atau 5 artis, gitu ya, pencipta lagu, penyanyi ya, ada di situ. Dan juga ada unsur pemerintah, ada 2 orang. Juga ada unsur konsultan hakinya, ahli hukumnya gitu. Jadi merupakan perpaduan antara wakil pemerintah, wakil dari konsultan hukum, dan juga wakil artis. Gitu. Jadi ada yang akan mewakili suara langsung dari musisi ya Om ya, di LMKN ini. Betul. Nah banyak nih yang beredar juga mengenai PP 56 ini, saya dapat dari teman gitu Om, mengenai lembaga penyiaran radio. Karena radio itu kan isinya lagu tuh Om. Ya kan, ada lagu yang diisi ketika artis pengen promo, dia memberikan lagunya diputarkan, terus apakah itu bertahan terus di radio itu, nah itu akan kena royalti nggak Om kalau seperti itu Om? Ya, jadi sekarang kita pisahkan dulu ya, kita pisahkan antara lagu-lagu yang memang diputar untuk menghibur ya, untuk menghibur ya tanpa
merupakan titipan dari produser gitu ya. Jadi untuk lagu-lagu itu ada pembayarannya setiap tahun yang saya bilang tadi kan, ada lisensi tahunan ya. Kalau soal lagu-lagu yang menjadi promo itu dikeluarkan dulu di dalam perhitungannya gitu. Karena itu kan justru mereka para produser kan bayar ya untuk menayangkan hal itu gitu kan. Itu dikeluarkan dulu dari perhitungan gitu, tapi yang diberikan kepada lagu-lagu yang memang murni diputar oleh radio. Yang tanpa ada istilahnya persetujuan bahwa ini adalah dalam rangka promo gitu ya Om ya? Iya betul. Ada lagi yang menarik nih tadi sempat Fiani bilang. Iya, kalau misalnya masalah tentang, ini kan kita udah masuk ke era digital ya Om ya, YouTube, cover-cover lagu Om. Nah, apakah itu akan kena royalti musik dari yang aslinya atau gimana tuh Om? Terus pengamen juga kan dia suka bawain lagu di tempat yang itu kan bisa dibilang komersial juga Om, misalnya kayak suatu home band atau enggak home band ya Bang, nyebutnya apa ya? Pengamen lah ya. Pengamen, kalau lebih elit mungkin mainnya di kafe gitu kan. Ngebawain lagu orang, nah apakah itu juga harus diwajibkan membayar royalti gitu Om? Semangat banget ya Fiani, semangat banget. Iya loh. Banyak Om temannya anak kafe. Banyak, saya anak kafe sering nongkrong Om. Itu 3 pertanyaan dalam 1 kalimat. Waduh. Saking berapi-apinya loh. Iya, waduh. Saya jadi ngeri nih, aduh. Interogasi sama Fiani sama Api. Maaf loh Om. Oke, enggak, satu persatu ya. Siap, Supaya nggak confuse. Yang pertama tadi soal YouTube, Spotify, itu mereka sudah bayar. Jadi begini, Spotify ya, itu mereka membayar royalti kepada LMK. Itu sudah, dan itu dibagikan kepada si pencipta lagu ya. Kemudian YouTube. Nah, YouTube ini agak lebih kompleks dari Spotify. Ya, agak lebih kompleks. Selama ini mereka juga sudah bayar. Ya, sudah bayar melalui LMK, dan LMK ini membagikan kepada pencipta lagu dan penyanyi dan produser ya. Tapi nggak sederhana itu, karena di sifatnya YouTube itu kan audiovisual ya, bukan audio saja gitu kan. Nah, di sini mulai kompleksitasnya. Jadi selain membayar hak siaran, ya, juga mereka membayar hak menggandakan. Karena begitu kita nonton di YouTube, ya, itu secara teknologi ada proses penggandaan reproduksi, ya. Saya bukan ahli IT ya, tapi kira-kira bahwa setiap kali kita menonton YouTube, lagu di YouTube itu ada reproduksinya dan siarannya. Nah, siarannya sudah dibayar, sedangkan mechanical-nya, reproduksinya itu dibayar ke publisher, music publisher, gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau bukan anggota publisher itu royaltinya belum nyampe, nggak nyampe, gitu. Karena YouTube itu nggak mau pusing, dia hanya mau berhubungan dengan lembaga resmi, PT ataupun LMK. Gitu. Sedangkan ada penyanyi-penyanyi atau ada produser dan musisi pencipta lagu yang belum tergabung di publisher. Nah, ini yang jadi masalah, yang belum terselesaikan. Gitu. PR kita bersama, gitu. Dan kita sedang cari solusinya bagaimana walaupun sudah ada hak ekonomi, tapi nggak sampai ke si yang berhak. Ini satu masalah yang harus dipecah. Terus tadi kafe ya, ya yang harus ditekankan yang bayar tuh bukan pemain band ya, tapi pemilik kafenya gitu ya. Pengamen tadi Fiani juga nanya pengamen. Ya pengamen ya, secara hukum ya mereka itu membawakan lagu untuk komersial kan, karena mereka kan mendapatkan donasi atau sumbangan atau pembayaran lah dari konsumen kan. Ada dua jawaban saya. Pertama, sebenarnya membayar lagu itu, tarif itu hanya 2% loh. 2% dari pemasukan. Pemasukan. Jadi misalnya si pengamen satu malam dapat berapa? 50.000. 2%-nya berapa? Berapa Bang? Berapa tadi? 50.000. Kalau 10-nya itu 5.000, kalau 2%-nya berarti sekitar 2.000.
1000 kan? 1000, iya 1000 bahkan. Iya, benar 1000. Iya. Iya. Oh iya ya. Ternyata Gak semahal itu ya. Jadi itu satu hal ya. Tapi itu satu akan hal. wajib nggak Om? Maksudnya pengamen harus bayar nggak masuk ke Sebenarnya dalam? secara hukum iya. Oh. Tapi dalam PP 56 yes. dikatakan untuk UMKM itu akan diringankan. Jadi kita anggap aja pengamen ini adalah usaha mikro. Oke, iya. Itu lebih kecil lagi. Udah bayar 1000 perak kecil banget. Di recording lagi. Iya. Jadi jangan takut ya untuk Jangan takut. untuk pengamen atau musisi jalanan itu jangan takut karena ada juga diklasifikasikan mikro ya Om ya. Iya. Jadi ada kelas-kelasnya juga ya Om ya. Ya itu tadi kan katakan dia dapat 50.000 semalam gitu kan. 1000 perak ya disisihkan lah gitu kan. Iya. Gara-gara 1000 perak dia bisa dapat 50.000, betul nggak? Benar. Nah Om, tapi kalau misalnya di ini Om, di YouTube Om. Di YouTube banyak yang nge-cover lagu. Niatnya cuma mau senang-senang aja Om, tapi kok ternyata jadi banyak viewers, banyak yang subscribe, ya? Iya AdSense, jadi menghasilkan gitu loh Om. Itu iya hukumnya dong, seperti apa? Kalau menghasilkan harus dibagi dong kepada si pencipta lagunya, ya kan? Kalau dia non komersial gitu, ya nggak ada cerita, nggak ada urusan, nggak ada pasal, nggak viral. Benar. Mungkin nanti kan ada hitungannya juga kali ya, ini viewers atau udah ke tahap likes-nya berapa, dia harus bagi hasil gitu kali ya. Yes. Mungkin nanti ke depannya. Nah itu hal-hal yang masih akan kita atur, ya maksudnya hal yang kita harapkan bisa diatur oleh pemerintah di PP berikutnya. Makanya nanti kapan-kapan kita wawancara lagi nih kalau PP baru lagi. Benar sekali. Jadi ini juga menjadi landasan hukum untuk bisa musisi mendapatkan rezekinya secara adil ya Om ya? Benar. Secara adil, secara hukum, secara transparan gitu. Semakin makmur lah ya, dimakmurkan gitu loh musisi. Iya. Jadi stigma-stigma negatif menantu musisi udah hilang tuh kayaknya ya Om ya? Jadi nggak takut lagi bersaing dengan calon-calon mantu dari PNS ya? Benar. Om, terakhir nih Om, sebelum kita udahan, apa nih Om yang masih pengen disampaikan biar jelas dan juga yang terlibat atau yang akan terkena efeknya dari PP ini pengaruhnya biar jadi positif Om? Ya, pertama adalah tentunya saya sebagai pencipta lagu mengucapkan banyak terima kasih kepada pengguna yang sudah bayar selama ini. Yes. Ya, itu penting, itu kan kita harus hargai mereka yang sudah menghargai kita, ya kan? Dari sejak 91. Nah, yang kedua adalah tadi saya bilang bahwa bagi mereka yang belum menghargai, ya tolonglah dihargai gitu ya, bahwa pencipta lagu itu kan nggak gampang juga bikin lagu, ya nggak? Iya. Itu kan melalui proses bukan hanya genjreng, enggak gitu kan. Dapat kita bikin melodi, itu kita harus pikir ya, panjang pendek melodi, panjang pendek kalimatnya, refnya bagaimana, aransemen gimana, itu memerlukan bisa, kalau lagi mood ya bisa 1, 2 hari, 3 hari ya, tapi kalau lagi nggak mood bisa sebulan nggak selesai. Jadi hargailah bagi mereka user yang belum membayar, belum menghargai itu, segera temui LMKN untuk meminta lisensi dan bayar royalti. Yang kedua adalah para seniman itu ya, para musisi bergabunglah di LMKN ya, karena kalau tidak bergabung maka kecil kemungkinannya Anda bisa menikmati royalti. Dengan catatan bahwa lagunya memang dipakai, ya lagunya memang diputar. Ya kalau nggak diputar ya nggak dapet dong. Iya, benar. Ini bukan bagi rata nih, ya, istilahnya ini bukan yang tenar, yang lagunya yang dipakai makin banyak dapat gitu. Ya. Tapi good news-nya adalah setiap orang mempunyai peluang untuk lagunya populer dan dapat royalti, gitu kan. Makanya ketiga adalah database tadi penting banget. Jadi mendaftarkan diri di database itu supaya ya tadi kemungkinan bisa dapat gitu. Itu aja sih sepertinya ya. Yang praktis-praktis aja lah. Iya, jadi angin segar nih buat musisi juga ya. Biar bisa mendapatkan rezeki yang fair enough gitu. Ujungnya kan, ujungnya kan nanti Vianney dan Hafiz dapat menikmati lagu-lagu baru kan gitu. Yes, nah itu dia. Benar sekali Om. Saya langganan berbayar loh Om. Saya juga berbayar loh Om, premium loh Om. Om, terima kasih. Makasih banyak ya Om. Saya terima kasih dong di kita obrolan ini, saya terima kasih. Iya, tadi sempat disebutin bahwa
obrolan ini akan berlanjut dan juga PP-nya juga akan berlanjut ya Om ya. Benar. Nanti saya undang lagi pastinya tentunya. Kita tagih ya. Sekali lagi terima kasih Om Chandra. Sama-sama terima kasih. Iya, makasih Yani, juga. Hafiz. Iya, terima Salam kasih, sehat, Om. salam 3M. Apa Ya. tuh Om 3M? Menjaga, oh itu ya, Iya. masker, cuci tangan, jaga jarak. Kirain ada terkait dengan PP-nya Om. Masih semangat nih ya. Makasih juga buat The Tickers yang udah Yes. nonton viral episode kali ini. Semoga makin tercerahkan ya Bang ya. Iya. Dengan penjelasan Om Chandra. Benar, jadi ini dibuat atau dikeluarkan PP-nya supaya jadi lebih baik keadaan musik Indonesia. Betul. Kayak gitu. Kalau gitu aku pamit undur diri. Ya, Hafiz juga pamit. Oke, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!